look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Shalom Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami datang kembali kepada Tuhan dengan seluruh hati kami, seluruh hidup kami, dan kami mau dilawat oleh Tuhan pada ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami dan menerima segala ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari jawabnya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-hari yang tak dapat aku duga. Betapa kasih-Mu sehingga di surga kulihat kelak Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, permainya pun lebihlah dari fajar yang rendah. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu sehingga di surga kulihat kelak Tuhanku. Jikalau ku berduka, Ia beri penghiburan, ditariknya ku dapat pada kasih dan senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus, indahnya kelak bertambahlah selama-lamanya. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu sehingga di surga kulihat kelak Tuhanku. Ke tempat yang tertinggilah, genap hatiku merindulah. Waktu berjalan pintaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Jiwaku tidak mau
salju angkat. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Salam saudaraku, Tuhan berkati saudara. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Sesudah Yesus 40 hari sejak kebangkitannya, dia berkeliling melayani, dan sesudah itu dia kembali ke sorga. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghadap hadirat-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Menolong kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan-Mu ke sorga. Berkati kami ya Bapa, curahkan roh-Mu, menjelaskan kebenaran ini bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang kenaikan Yesus ke sorga. Kita membaca beberapa ayat dari firman Tuhan. Kita baca dari Kejadian pasal 3, ayat yang ke-15. Ini adalah nubuatan pertama tentang Yesus yang datang sebagai Mesias. Kejadian 3 ayat 15 berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini sebuah nubuatan pertama tentang kedatangan Yesus dan misi besarnya di dalam dunia. Itu artinya bahwa sejak segala sesuatu yang Yesus lakukan belum ada, sudah dinubuatkan mulai dari kitab pertama firman Allah bahwa Yesus akan datang dan dia akan melakukan begitu banyak perkara. Dia memulainya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Iblis melawan. Iblis hampir-hampir menang. Tetapi Yesus mengalahkannya, menghancurkannya, serta kerajaannya dihancurkan. Oleh sebab itu, Kejadian 3 ayat 15 memberikan nubuatan yang kuat tentang pengharapan kita. Sebelum kita bicara mengenai kenaikan Yesus ke sorga, sebelum kita mempelajari beberapa firman Tuhan tentang kenaikan, kenapa Yesus datang ke dunia? Pertanyaan kita seperti itu. Apakah ada alasan kedatangannya? Alasannya sangat besar. Ya, pertama yang tadi, Kejadian 3 ayat 15. Itu alasan pertama, bahwa dia punya misi utama adalah untuk menebus kita dari dosa dan kegelapan. Jadi nubuatan itu sudah digenapi. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu melalui pengorbanannya di salib. Itu karya sudah selesai. Dan oleh sebab itu dia kembali ke sorga. Yohanes 3 ayat 13 berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia."
Tuhan Yesus turun dari sorga dalam wujud bayi, dalam rupa manusia agar bisa melihat, mengalami, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, lalu menolong mereka. Bagaimana dia menolong? Dia menyembuhkan yang sakit, dia menyembuhkan yang lumpuh, dia menyembuhkan orang buta, dan dia memulihkan mereka sepenuhnya. Bahkan dia bangkitkan yang mati. Dia melakukan segala sesuatu selama dia hidup di dunia ini. Dan sesudah selesai, dia pulang. Dia kembali ke sorga. Itu rencana Bapaknya. Rencana Allah Bapa, kalau sudah sempurna segala sesuatu yang dia lakukan, dia harus kembali. Dia tidak kembali untuk beristirahat, tidak. Dia kembali memperoleh satu tugas yang baru di sorga, di rumah Bapaknya. Dan sesudah segala pengorbanan selesai, kita akan membaca beberapa bagian dari firman Tuhan yang berbicara mengenai tugasnya di sorga sesudah dia naik ke sorga. Saya baca beberapa ayat dari Ibrani pasal 10, mulai dari ayatnya yang ke-12. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi ingat saudara bahwa pengorbanannya di atas kayu salib, dia lakukan itu untuk menyempurnakan pengorbanannya bagi saya dan saudara. Ayat 15 berkata, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Jadi Yesus tidak hanya pergi, dia katakan dia taruh kebenaran firman Allah dalam hati kita dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Orang-orang percaya yang telah disebutnya, yang sudah menjadi anak-anaknya, Tuhan katakan dia tidak ingat dosa-dosa kita. Dosa-dosa setiap orang yang sudah mengaku sebagai seorang berdosa, mohon pengampunan Tuhan, dan dia sudah mengampuni, dia menyucikan, dia tidak ingat lagi. Ayat 18 berkata, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudaraku, betapa luar biasanya pengorbanan Kristus untuk kita. Dosa kita diampuni dan dia tidak ingat lagi. Dalam Roma pasal 8 ayat 34 sampai 35, dia katakan apa yang dia lakukan dalam kerajaan sorga. Dia naik dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapaknya. Nah, di dunia ini hal itu ditiru dari firman Allah. Setiap kali seorang panglima menang dalam peperangan dalam satu negara, tatkala dia pulang, dia disambut dengan meriah. Kemudian dia duduk di sebelah kanan kepala negara dalam perjamuan yang memperingati perjuangan itu. Yesus sesudah seluruh karyanya selesai,
dia pulang, Alkitab mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Roma 8 ayat 34-35 saya baca. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Saya baca ayat-ayat ini. Ayat 35. Saya baca mulai dari ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ingat saudara, ayat ini mengatakan bahwa dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi pembela kita. Dia bela apa? Tatkala iblis menuduh saudara, dia akan katakan tidak. Orang itu sudah percaya, dia sudah diselamatkan, dia tidak punya masalah. Saya sudah mengampuni dosa mereka. Dia membela kita. Jadi ayat ini ayat yang penting. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi pembela kita. Ayat 38 dan 39 dari Roma pasal 8 ini mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi dia yang sudah membenarkan kita, dia membela kita. Kita tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Ayat 38 dan 39. Apalagi yang dia lakukan dari sebelah kanan Allah Bapanya, dia mendoakan kita. Saya baca Roma 8 ayatnya yang ke-26. Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan ayat ini, bahwa Dia membantu kita dalam doa. Banyak kali kita berdoa dan kita tidak sepenuhnya menyatakan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki dari Bapa di sorga. Tetapi Allah dalam Kristus Yesus, Dia mengetahui. Dikatakan dalam ayat ini, Roh tahu apa yang ada dalam hati kita. Bukan apa yang kita ucapkan, tidak. Apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Karena yang kata-kata yang keluar itu selalu berbeda dengan isi hati kita. Tetapi Dia tahu. Dia tahu. Ayat ini mengatakan, Dia tahu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan itu Dia katakan kepada Bapanya di sorga. Dan ini hal yang luar biasa. Dia berdoa bagi kita. Dalam Lukas pasal 8. Dalam Lukas pasal 8, saya baca ayat ini.
Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-12. Ada satu kebenaran yang patut kita mengerti. Pasal 8 ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Dalam perumpamaan ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Dikatakan bahwa firman itu jatuh dalam hatinya. Tapi dikatakan di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu. Salah satu tugas dari Yesus Kristus dari sebelah kanan Allah Bapanya di sorga adalah dia mendoakan kita. Dia berdoa bagi tiap-tiap orang percaya supaya setiap orang yang mendengar firman itu, yang sudah diselamatkan, mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan supaya firman yang mereka dengar itu menjadi berkat, menjadi tuntunan bagi hidupnya. Iblis tidak kuasa untuk mencurinya. Sebab iblis dikatakan dalam pasal 8 dari kitab Roma, Roma 8 dikatakan bahwa iblis bisa mencuri firman Allah. Ya, bisa mencuri firman Allah dari hati kita. Nah, ini luar biasa. Supaya kita jangan percaya dan diselamatkan. Tetapi Tuhan, dia memelihara kebenaran itu. Sehingga setiap kita percayakan firman itu menjadi remah, roti bagi hidup kita. Dia menyediakan tempat bagi orang percaya dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan bahwa dia tidak hanya berdoa, tidak hanya menjadi pembela kita, tetapi dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji yang luar biasa menjamin kita. Kita tidak berharap menjadi sesuatu di dalam dunia ini, tetapi kita tetap adalah orang percaya yang selalu punya pengharapan bahwa satu waktu Kristus yang kita percaya akan datang dan membawa kita ke tempatnya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, pada akhirnya kita memahami bahwa Yesus akan datang. Dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapanya untuk menjaga dan memelihara setiap orang percaya agar tetap setia mengiring akan dia. Lalu dia katakan dia akan datang untuk menjemput kita pulang kepada Bapanya. Saya baca 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Tesalonika pasal yang ketiga
mulai pada ayatnya yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain, seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini adalah janji tentang kedatangan Tuhan. Ini bahagian terakhir dari kehidupan kita di dunia ini, yaitu bahwa Dia akan datang untuk menjemput kita. Kalau saudara perhatikan urut-urutan dari sejarah dunia ini, dimulai dari bumi ini kosong, kemudian Adam dan Hawa, sampai terakhir kali, kita hanya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan inilah bagian firman Tuhan itu, yaitu bahwa Dia akan datang dan Dia akan menyambut kita masuk ke dalam kemuliaannya. Saya ingatkan bahwa ini bahagian terakhir sekali. Kita sudah melewati begitu banyak bahagian dari sejarah dunia ini. Dan kita hanya menantikan saat ini adalah trompet. Tatkala trompet dibunyikan, atau ayat 16 dari 1 Tesalonika 3 ini mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah yang kita nantikan saat ini. Jadi setiap kali saudara tidur, saudara harus bertanya, kalau Yesus datang malam ini, apakah saya juga akan ikut? Apakah saya akan diangkat? Dan sebelum saudara menjawab pertanyaan saudara, jangan tidur. Karena boleh jadi malam ini, boleh jadi besok malam, Dia akan datang. Dan banyak orang berkata, tidak, peringatan terakhir pasti ada. Tidak ada peringatan terakhir. Firman Tuhan adalah peringatan untuk sepanjang waktu hidup kita di dalam dunia ini. Dia akan datang tanpa ada pemberitahuan. Pemberitahuannya sudah ada di tangan kita. Firman Allah. 1 Tesalonika 3 ayat 15 sampai 18. Dan ini peristiwa terakhir dari kehidupan kita. Apakah kita akan diangkat ataukah kita akan ditinggal? Kalau kita pelajari seterusnya, kita akan tahu bahwa akan ada begitu banyak orang yang tidak diangkat. Lalu bagaimana nasib mereka? Mereka akan dikuasai nanti oleh antikris. Dalam Wahyu pasal 13 menjelaskan mengenai kerajaan antikris. Sesudah orang-orang percaya diangkat, bumi yang dihuni oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak Dia, yang menunda-nunda waktu, mereka akan dikuasai oleh antikris. Kerajaan antikris akan mulai. Itu yang kita kenal dengan 666.
Nah, kiranya pelajaran ini akan menolong saudara bahwa Kristus yang sudah naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia berdoa bagi kita. Dia menjadi pembela kita. Dia mendoakan kita. Dia menjaga kita. Adakah kita senantiasa berharap, bersandar, meminta pertolongannya? Dia tidak terbatas dalam menolong setiap orang. Kiranya firman ini menolong saudara, membawa saudara kembali untuk selalu berserah kepada Bapa di sorga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah selesai dengan kebenaran-Mu. Kami menyadari bahwa betapa pentingnya hidup kami di dalam dunia ini, di mana Engkau sudah mati bagi kami, menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Beri kami kekuatan untuk tetap berada di pihak Tuhan selama kami hidup. Beri kami kuasa-Mu, agar kami mempertahankan keselamatan yang Tuhan beri kepada kami, setiap pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah Roh Allah sendiri ambil alih berbicara kepada setiap pribadi. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa di sorga, kami naikkan syukur. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Ibadah telah selesai. Tuhan tolong kami tatkala kami pulang. Sertai dan lindungi kami semua sepanjang hari-hari yang ada di hadapan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan setiap orang yang kami kasihi. Serahkan rutinitas kami dalam tangan-Mu. Jaga pelihara kami Tuhan. Ini doa kami Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur dan saya percaya, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, namun berkat Tuhan, urapan Tuhan dapat kita rasakan bersama melalui seluruh rangkaian ibadah yang baru saja kita lewati bersama-sama. Saya tetap mengundang Bapak dan Ibu untuk melayani Tuhan dalam pemberian rutin jemaat yang dapat ditransfer melalui nomor rekening yang akan tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan saya tetap mengundang, walaupun kita tidak berkumpul di dalam ibadah-ibadah rutin seperti biasa, mari tetap membangun mesbah doa di dalam keluarga masing-masing, baik secara pribadi, di dalam pekerjaan, di mana saja kita berada, di sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan yang akan kita lewati bersama ini. Biarlah hadirat Tuhan tetap ada di dalam kita semua. Dan tetap kita sebagai warga negara yang patuh terhadap pemerintah, mari tetap mematuhi seluruh anjuran yang diberikan oleh pemerintah, juga seluruh anjuran-anjuran yang diberikan di dalam lingkungan kota Tembagapura ini, agar kita semua tetap terjaga di dalam kesehatan kita, dan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya Joinar Kambuaya, sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.